Hai, oke. Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini untuk sorry, aku masih nggak begitu sehat ya. Ini untuk pembacaan aku pengen buat karena aku ngerasakan transit planet yang terjadi sekarang lumayan ada dampaknya ya. Sekarang Mars sedang retrograde di Gemini di astrologi Vedic, lalu Jupiter juga bukan Jupiter bakal direct juga mengarah ke Gemini ya. So aku ngerasakan ini akan banyak dampaknya untuk kita semua. Aku nggak tahu ini bakal semua zodiak satu-satu atau gimana, tapi kita lihat energinya ya. Yang pastinya untuk Gemini sendiri ya, Gemini akan berdampak cukup besar. Lalu Sagittarius ya, Scorpio ya, akan mendapatkan dampak yang begitu besar untuk berapa saat ini. Oke, kita lihat untuk Mars di Gemini dan Jupiter yang bakal direct di sini ya. Ini ada energi mountain. Ini energi mountain ini ngasih lihat terutama ya untuk zodiak yang berdampak. Ini zodiak lain juga bisa berdampak ya. Seperti aku rasakan dalam percintaan ya. Untuk Gemini sendiri ataupun dengan Pisces ya, energi Pisces juga terasa karena sama-sama Jupiter. Seperti Sagittarius juga ya, akan ada problem, ada masalah untuk kalian ya. Kalau kalian nggak bisa untuk menanganinya, ini bisa menjadi masalah yang besar gitu. Tapi kalau bisa jadi beratnya ada problem, kalian akan cepat nyelesainnya. Tapi kalau nggak ada kedewasaan ya, dari awal malah hal yang kecil akan jadi besar di sini. Jadi bisa berantem sama pasangan untuk hal yang simple, sederhana banget, tapi malah buat berantem. Nah, hati-hatinya di situ. Oke. Sih ada energinya, ini ada dog di sini atau energi guardian di sini, ngasih lihat mau sebesar apapun sayangnya cintanya, cuman untuk masa ini memang ada energi soldier, ada energi perperangan. Jadi artinya ya, energi seseorang yang akan memaksakan kehendaknya. Sorry for the noise ya, seperti halnya orang yang itu yang lewat dengan kendaraan secara besar itu tadi ya. Orang yang nggak peduli dengan orang sekitarnya, dia hanya mikirin diri dia sendiri, hidup dia. That's it ya, keegoisan akan muncul di sini. Dan juga ketulusan in the same place, in the same time gitu ya. Ada Lilis ini ngasih lihat ya, kalau kamu ingin melihat ketulusan seseorang di masa ini akan terlihat sekali. Jadi bukan hanya untuk Gemini, bukan hanya untuk zodiak-zodiak yang aku sebutkan, no, untuk kita semua yang ada di energi ini akan berdampak gitu ya. Dan dampaknya baik, itu kita bisa ambil dimana kalau kamu ingin melihat seseorang aslinya itu gimana, kamu akan melihat gimana kalau dia berantem marah sama kamu, dia bakal gimana tendensinya, oke? Dan kalau dia merendahkan seseorang itu gimana? Karena di sini energinya, karmanya akan sangat-sangat cepat berlaku bagi orang yang memang gak tulus, atau energi seseorang yang hanya mikirin diri dia sendiri, hidup dia sendiri ya. Jadi kayak itu, kamu akan lihat orang akan viral dengan hal-hal something stupid karena merendahkan orang lain. Energi kesombongan seperti aku bilang tadi akan sangat merajalela untuk berapa bulan ini ya sih. Ada berita hoax yang malah hal yang gak penting dibicarakan, hal-hal yang gak baik malah menjadi gosip gitu. Tapi hal yang baik juga akan muncul ke permukaan setelah itu. Jadi ibaratnya hal yang buruk dibiarkan dulu terjadi agar manusia atau kita itu meribetkan hal-hal yang gak penting. Setelah itu kebenarannya muncul di akhir cerita. That's it ya. Seperti layaknya cerita dongeng, cerita kehidupan, drama, itulah kehidupan kita saat ini sih. Ada energi stork in reverse, ini ngasih lihat ya, energi yang memang saat ini ya, hal yang benar-benar baik itu nggak akan benar-benar bisa muncul kalau kita nggak membiarkan hal-hal yang buruk itu muncul gitu loh. Jadi jika semua hal kamu ngerasa banyak hal yang buruk sedang terjadi, perselingkuhan atau energi yang memanfaatkan orang lain, pencurian atau apapun,
kriminalitas, itu menandakan ya hal yang baik juga akan muncul di belakangnya sih. Yang benar akan muncul, hal yang dari awal itu buruk nggak akan bisa ditutupi. Oke. Jadi kalau dari awal hubungan pertemanan atau apapun itu dicoba untuk mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala sesuatu, ya nggak akan kemana-mana ya. Di sini aku lihat akan dapat ganjarannya sendiri. Oke. So jangan takut kalau kamulah yang dikecewakan, dibuat patah hati, ada problem, ada masalah, berarti kamu lepaskan karma buruk gitu. Dan jika orang mengambil kesempatan dari kamu, ya udah ikhlasin. Yang pastinya jangan kamu yang mengambil kesempatan itu dari orang lain. Karena apa? Karmanya akan cepat sekali berlaku untuk saat ini. Karena Jupiter yang direct di sini dan Mars ibaratnya kalau kamu salah, nggak akan segan-segan dunia akan menghukum kamu saat itu juga. Ya, energi semesta akan ngasih lihat karma instannya dengan cepat. Tapi jangan juga jadikan energi ini untuk menyumpah atau memberikan energi buruk untuk orang lain, apalagi ngerasa menjadi victim. No, kamu harus benar-benar juga punya ketulusan dalam hidup. Jadi kalau kamu memang udah tulus dari awal, there is nothing to worry about. Okay, ya. Jangan jadikan ini untuk merasa orang lain jahat gitu ya, untuk orang lain ngerasa buruk, jangan. So biarkan yang terjadi apa adanya gitu ya. Biarkan seperti kepompong yang keluar dari sarangnya nunjukkan aslinya itu gimana, coraknya, kupu-kupunya itu gimana, ya udah itu apa adanya seperti itu ya. Inilah kehidupan akan menunjukkan seperti itu. Jadi nggak perlu untuk menuntut orang harus begini, dia itu harus begitu ya. Jadi apa yang dan untuk kita juga akan banyak berdampak seperti emosi yang akan sulit untuk ditahan di awalnya gitu ya. Apalagi berurusan dengan keluarga, dengan pasangan. Untuk seperti Mars, energi Mars yaitu Aries, Scorpio, Leo ya, emosi kamu mungkin akan ups and down, naik turun dengan orang sekitar kamu. Lalu Aquarius juga ya, kamu akan ngerasa nggak dimengerti oleh orang sekitar dan ujung-ujung kayak ngerasa nggak bisa dipahami, dimengerti gitu ya, dan nggak tahu harus gimana ya sih. Jadi yang terjadi di sini ada energi kehilangan, ada energi losing. Untuk Capricorn, kamu mungkin akan kehilangan barang yang berharga, so hati-hati agar tidak kehilangan yang begitu besar. Terus energi Taurus ya, ego kamu cukup kena di sini, karena artinya kamu akan ada masalah, problem, dan kamu kan tahu kalau kesalahan terbesar ada di dalam diri kamu Taurus. Mau kamu benar sekalipun, tapi kalau cara kamu salah, tetap akan salah. Oke. Dan Gemini dari tadi aku sharing juga ya, ada problem, ada masalah juga, pahami untuk menemukan jalan yang terbaik. Untuk Cancer ya, untuk kesehatan kamu ya mungkin nggak akan begitu baik di sini lagi dan lagi. So take a rest ya, kamu akan perlu banyak tidur, istirahat. Malam susah tidur ya udah siangnya ya harus kamu untuk tidur kalau bisa, perhatikan lagi, atau enggak kamu bisa drop masuk rumah sakit. Oke. Lalu Virgo dan Libra. Virgo masih ada Rahu dan Ketu bermain ya. Energinya untuk penyembuhan, itu artinya masih ada energi lebih ke arah mental gitu ya. Jadi untuk kamu Virgo, untuk saat ini pikirkan gimana apa yang terbaik untuk diri kamu, hidup kamu. Jangan overthinking. Kita nggak bisa menyenangkan siapapun di luar sana ya. Gosip-gosip orang terhadap kamu ya udah biarin
gitu ya. Jangan sampai itu jadi overthinking. Lalu untuk kamu Libra ya, kesehatan kamu dan kesehatan pasangan menjadi hal yang utama. Pasangan akan sangat fokus dengan kesehatan kamu saat ini jika hubungan kalian baik-baik aja ya. Karena aku lihat kalau kalian jauh LDR, entah kamu yang sakit atau pasangan kamu yang sakit. Saat kalian jauh justru dia yang sakit dari kamu atau kamu yang sakit jauh dari dia ya. So Scorpio, seperti aku bilang tadi, emosi masih bisa ups and down dengan energi ini. Sagittarius juga, so handle yourself. Capricorn, Aquarius, dan Pisces, yes, Pisces untuk menghindari problem masalah yang gak penting, ya memang untuk lebih baik menghindari. Ada energi untuk menarik diri, tapi aku melihat kalau kamu jujur dengan pasanganmu, dengan orang yang memang tahu kamu seperti apa dan memahami diri kamu, ini gak akan jadi masalah. Cuman kalau dia nggak mengerti kamu, Pisces, atau Piscesnya sendiri nggak ngerti pasangannya, ini bisa menjadi masalah atau problem di mana mengarah ke arah break, yang bisa mengarah untuk pisah selamanya gitu. Tapi ya ini tergantung gimana lagi kalian ngelihat hubungan ini dan energi yang bermain saat ini, karena yaitu ya kita hidup di energi transit planet yang bisa berpengaruh kapan aja, gimana aja, dan energi ini ya nggak akan selamanya sama. Oke, nanti Mars bakal pindah lagi, jadi berapa intensnya aku lupa, tapi yang pastinya untuk di awal-awal Februari ini kan cukup intens ya. Something yang kayak kita mau marah, kita mau emosi, tapi ujung-ujungnya nangis gitu ya. Pokoknya jadi a lot of emotional akan sangat-sangat keluar di sini, karena ya healing, penyembuhan itu artinya sama dengan air mata, sama dengan hujan ya. Tapi kalau hujan terlalu banyak membasahi bumi, membersihkan bumi, akan jadi banjir. Dan begitu juga kalau kita nangis, kalau kita berlebihan nangis ya kita akan jadi sakit. So ya artinya kita perlu untuk memikirkan diri kita sendiri, apa yang terbaik untuk saat ini. Okay, so sorry. Thank you so much for watching. Dan seperti aku bilang tadi, aku pun kurang begitu sehat. So take a rest ya. Jaga kesehatan, bahagiakan diri selalu, sehat-sehat. See you in the next video. Bye bye. Yeah. God bless you.